Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang hebat. Salam semangat, tetap semangat belajar dari rumah. Jaga kesehatan, jaga kebersihan ya. Mari kita awali belajarnya dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita akan belajar mengenai sistem koordinat bidang kartesius. Oke, kita lihat ini ya. Kalian pastinya tidak familiar, tidak asing lagi dengan gambar ini. Pada kelas SD atau MI kalian pasti sudah belajar tentang koordinat bidang kartesius. Nah, perhatikan. Apa sih bidang kartesius itu? Dua sumbu yang saling tegak lurus antara satu dengan yang lain. Ini ada dua, yang vertikal dan horizontal. Keduanya saling tegak lurus. Sumbu yang horizontal itu mendatar, dinamakan sumbu X. Lalu sumbu yang vertikal atau tegak dinamakan sumbu Y. Ini sumbu X, yang atas sumbu Y. Lalu di sini ada angka-angkanya. Semakin ke kanan positif. Kalau yang X, kalau semakin ke kiri dia negatif. Yang Y, sumbu Y yang ke atas positif, yang ke bawah negatif. Titik potong sumbu X dan sumbu Y dinamakan titik asal. Jadi di sini ada titik asalnya. Perpotongannya disebut titik asal atau 0,0 atau titik O. Lalu jarak antar angkanya itu harus sama. Jadi lebih baik gunakan buku petak atau milimeter block namanya. Oke, itu tentang sistem koordinat atau tentang bidang kartesiusnya. Yang vertikal dinamakan sumbu Y, yang horizontal dinamakan sumbu X. Kita lanjut ke menentukan koordinat titik pada kartesius. Ingat ya cara menggambarnya, X dulu, yang vertikal, yang horizontal X, yang vertikal Y. Sudah tahu pasti cara menggambarnya. Lalu cara membacanya adalah koordinatnya itu dituliskan dalam X, Y. X-nya dulu baru Y. Pertama, kalau kita pengen menentukan itu dimulai dari titik asalnya, lalu bergerak ke arah kanan dan kiri dulu. Kanan dan kiri dulu ya. Ke kanan kalau positif, ke kiri kalau negatif. Baru setelah itu baru kita bergerak ke atas dan ke bawah atau ke bawah. Contohnya, ya, tentukan koordinat titik A, titik B, dan titik C. Ingat, kita bergerak ke kanan, ke yang A dulu. Kita bergerak ke kanan atau ke kiri dulu ya. Karena A di sebelah kanan, kita bergerak ke kanan. Kita hitung 1, 2, 3, 4. Dilihat dari angkanya udah 4, berarti ini nanti X-nya adalah 4. Lalu Y-nya berapa? Naik setelah itu. Nah, titik A koordinatnya adalah 4,3. Karena ke kanan 4, ke atasnya 3. X-nya 4, Y-nya 3 artinya. Lanjut, titik yang B. Ke kiri atau ke kanan dulu? Oh, ke kiri dulu nih. Berapa? Negatif 3. Dia berhentinya di negatif 3. Jadi, X-nya negatif 3. Y-nya berapa? Karena dia berada tepat di titiknya, berarti Y-nya 0. Maka koordinatnya adalah min 3,0. Negatif 3,0. Berikutnya, titik C. Ingat, kita ke sebelah kanan atau kiri. Ini ke sebelah kanan, 4. Setelah 4, berarti X-nya ketemu 4. Sekarang Y-nya berapa? Turun. Y-nya di negatif 5. Berarti koordinatnya adalah 4,-5. Jadi ke kanan sama ke kiri atau ke kiri dulu, baru kemudian ke atas dan ke bawah. Gampang kan? Lanjut ke materi berikutnya, itu menggambar titik pada bidang kartesius. Setelah kalian bisa menentukan koordinat suatu titik, kita akan menggambar titik dari koordinat yang telah diketahui. Nah, lanjut contohnya bagaimana? Misal kita punya jajar genjang PQRS, mempunyai koordinat titik P negatif 2,3, R-nya 8,4, S-nya 0,4. Tentukan koordinat titik Q. Nah, pertama mulai dari titik asal, kita pengen menentukan negatif 2, negatif 3. Negatif 2, berarti ke kiri. Kita cari ke kiri negatif 2. Oh, ketemu di sini. Setelah ketemu, negatif 3. Tadi kan negatif 2 ketemu. Sekarang negatif 3. Ke atas atau ke bawah? Ke bawah. Nah, jadi titiknya di sini.
negatif 2, negatif 3. Lanjut, R 8,4. 8 ke kanan dulu. 4 positif berarti naik ke atas, berarti titiknya di sini. R. Sekarang S 0,4. 0 berarti di sini. Lalu 4 naik ke atas. Jadi X-nya dulu baru Y-nya cara menggambarnya. Nah, sudah ketemu. Bagaimana cara kita menentukan titik Q? Agar kita bisa menentukan titik Q, bantuannya adalah dia bentuknya jari genjang. Kita hubungkan dulu titik-titiknya. Agar menjadi jari genjang, atas dan bawah itu harus sama. Berarti nanti P ke sini itu harus sama jaraknya S ke R. Dari 0 sampai 8. Berarti harus 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita garis sampai sini. Samakan panjangnya, lalu kita hubungkan. R sama S ketemu titiknya. Cara membacanya kanan atau kiri, baru atas bawah ya. Kanan 6, setelah ke kanan, kita ke atas atau ke bawah. Kanan di bawah berarti ke bawah. Berapa? Negatif 3 ya. Jadi koordinatnya adalah 6, negatif 3. Oke, selesai untuk materinya. Silahkan, belum, ternyata ada tambahan lagi yaitu kuadran. Gampang kok kuadrannya. Kuadran pada bidang kartesius itu dibagi menjadi 4. Yang pertama kuadran 1, lalu di sini kuadran 2, kuadran 3, yang terakhir kuadran 4. Maksudnya apa sih? Misal ada soal seperti ini. Contoh, kita punya titik P, min 2,3, min 2, negatif 2, negatif 3. Maka titik P berada di kuadran mana? Kita gambar dulu biar tahu. Negatif 2. Kita lihat negatif 2 berarti kita ke kiri dulu. Negatif 3 berarti turun. 3. Nah, titiknya di sini. Jelas kan? Berarti dia berada di kuadran 3. Selesai. Sekarang silahkan berlatih di rumah. Jangan lupa tugasnya difoto harus diberi nama dan dikumpulkan di Google Classroom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.